الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بصرنا من العمى وهدانا من الضلال. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari bersila duduk istiqomah di masjid ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri, menyatukan nurani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melindungi dan membimbing hidup kita. Upaya mendekatkan dan menyatukan diri merupakan sesuatu yang niscaya bagi kita selaku hambanya dan sebagai manifestasi kedudukan dan kepatuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan kali ini khatib akan mengangkat tema tentang istiqomah sebagai konsep diri membentuk karakter seorang muslim. Sebagai agama samawi, Islam memadukan antara masalah akidah di satu sisi dan masalah syariah di sisi yang lain. Cakupan akidah memuat tentang ajaran yang paling penting yang menyangkut keimanan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu, pemaknaan atas iman secara benar dan istiqomah dimaksud untuk meningkatkan ibadah keagamaan yang paling dasar dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istiqomah yang berarti tegak, lurus. Istiqomah selalu dipahami sebagai sikap teguh dalam pendirian, konsekuen, tidak mudah terberdaya oleh hawa nafsu syaitan, tidak mudah putus asa, dan berjalan pada garis lurus yang telah diyakini kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, istiqomah adalah konsistensi, ketabahan, kemenangan, keperwiraan dan kejayaan pada pertarungan antara ketaatan, hawa nafsu dan juga keinginan. Oleh karena itu, mereka yang beristiqomah layak untuk dapat penghormatan berupa penurunan malaikat kepada mereka dalam kehidupan di dunia ini untuk membuang perasaan takut dan sedih dan memberi kabar gembira kepada mereka dengan kenikmatan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih,
dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sikap istiqomah juga telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai identitas seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh beliau melalui hadis an Sufyan bin Abdillah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billahi fastaqim, rawahu Muslim. Yang artinya dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah satu perkataan kepadaku tentang Islam yang aku tidak perlu menanyakan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, hadis di atas menjelaskan bahwa sikap istiqomah tersebut akan berakibat kepada bagaimana seorang muslim secara terus-menerus dan konsisten berpegang teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu sendiri dapat memberikan efek yang positif dan juga sangat besar bagi kehidupan seorang muslim dalam membentuk ciri kepribadiannya. Ciri kepribadian adalah gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri. Walaupun kepribadian mempunyai subjektivitas yang sangat tinggi, tetapi hal itu merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengembangan diri. Kepribadian yang positif akan mewarnai pola sikap, cara pikir, corak penghayatan dan ragam perbuatan yang positif juga. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memandang dirinya hemat misalnya, maka ia akan bersikap selalu berpikir, merasakan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya hemat sesuai dengan kepribadian yang disebutkan. Maka yang dimaksud dengan kepribadian muslim adalah gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri, dalam arti sejauh mana ia menilai sendiri kualitas kemusliman dan kemuhsinannya berdasarkan tolak ukur ajaran Islam. Penilaian ini benar-benar tidak mudah dan mengandung subjektivitas yang sangat tinggi. Tetapi dalam hal ini, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan, mengingat setiap muslim wajib melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Hadirin yang berbahagia, seorang muslim yang melakukan istiqomah, maka ia telah melakukan sebuah usaha yang berkaitan dengan pengembangan dirinya. Pengembangan diri adalah usaha terencana untuk meningkatkan wawasan, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga sikap yang mencerminkan kedewasaan diri guna meraih kondisi yang lebih baik lagi dalam mewujudkan kepribadian yang diinginkan. Usaha ini dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang paling baik untuk dirinya dalam rangka mengubah nasibnya untuk menjadi lebih baik lagi. Hadirin, seseorang disebut memiliki kepribadian muslim manakala ia melihat sesuatu, maka ia mengartikan sesuatu tersebut dikendalikan oleh ajaran Islam yang sebenarnya. Karakter seorang muslim terbentuk melalui pendidikan dan pengalaman hidup. Kepribadian seseorang di samping bermodalkan fitrah bawaan sejak lahir dari warisan orang tuanya, ia juga terbentuk melalui proses panjang riwayat hidupnya. Dalam hal ini, agama yang diterima dari pengetahuan yang dihayati maupun dari pengalaman rohaniah akan masuk ke dalam struktur kepribadian seseorang. Orang yang menguasai ilmu agama atau ilmu akhlak tidak otomatis memiliki kepribadian yang tinggi, karena kepribadian bukan hanya dilihat dari aspek pengetahuan saja. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara salah satu bentuk kegiatan pribadi adalah menemukan makna hidup yang kiranya dapat dibuat untuk merancang program latihan menuju kepribadian muslim. Latihan menemukan makna hidup ini juga didasari oleh prinsip-prinsip yang disebut dengan pancasadar. Yang dimaksud dengan pancasadar yakni yang pertama adalah sadar akan kepribadian yang diidam-idamkan. Kemudian yang kedua, sadar akan kelemahan dan keunggulan diri sendiri. Yang ketiga, sadar akan unsur-unsur yang menunjang dan menghambat dari lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat adalah sadar akan pendekatan dan juga metode penghambatan pribadi. Dan yang kelima, sadar akan tokoh idaman dan panutan yang patut dijadikan contoh yang baik. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Kesimpulan dari khutbah kali ini adalah bahwa seorang muslim yang melakukan istiqomah, maka ia telah melakukan sebuah usaha yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian dirinya. Karena pengembangan diri dengan istiqomah adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan wawasan, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga sikap yang mencerminkan kedewasaan pribadi guna meraih kondisi yang lebih baik lagi dalam mewujudkan kepribadian yang diinginkan. Semoga kita semuanya dapat beristiqomah dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.